Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helida Maldiara, peserta Latsar CPNS 2023 golongan 2, angkatan 8, kelompok 2. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan dan Edukasi Kesehatan tentang Katarak oleh Petugas di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon. Sebelum saya melanjutkan memaparkan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Naspria Suhada Eskep selaku mentor dan Ibu Ira Yulita SSI MSI selaku coach. Di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon, saya sebagai refraksionis optisian bertugas di Poliklinik Mata, di mana pasien yang berkunjung dari Januari 2022 sampai April 2023, hampir 70% yang berobat merupakan pasien dengan diagnosa katarak. Jumlah pasien katarak yang bersedia untuk melakukan operasi sekitar 20 pasien per bulan. Sedangkan pasien yang belum bersedia melakukan operasi sekitar 15 pasien per bulan. Masih kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakit katarak, di mana katarak hanya dapat disembuhkan dengan penanganan bedah atau operasi katarak. Maka dari itu, pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak harus dioptimalkan. Sebagai refraksionis optisian di Poliklinik Mata yang memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya yaitu melakukan bimbingan pemeliharaan penglihatan, maka peningkatan pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak ini perlu penulis lakukan agar pasien memahami bagaimana sebenarnya penanganan katarak yang seharusnya, resiko-resiko dari penyakit katarak, dan memahami bagaimana perawatan setelah operasi katarak, sehingga akan menambah pengetahuan pasien yang selama ini memiliki tingkat kecemasan yang tinggi maupun pasien yang terpengaruh dengan isu-isu di luar sana yang belum tentu kebenarannya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memiliki dua tujuan, diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mampu menerapkan core value ASN berakhlak, yang ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan menerapkan nilai-nilai dari kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan smart ASN dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, tujuan khusus yaitu meningkatkan pengetahuan tentang katarak serta perawatan setelah operasi katarak sehingga kecemasan pasien akan berkurang dan dapat mewujudkan penglihatan yang normal. Manfaat dari aktualisasi ini, yang pertama bagi peserta, memudahkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai refraksionis optisian di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon dan meningkatkan kompetensi. Yang kedua, bagi organisasi, manfaatnya yaitu membantu mewujudkan visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon. Kemudian, bagi masyarakat, manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mata khususnya katarak, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan penglihatan yang normal. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon saat ini beralamat di Jalan Kurata Aini, nomor 153 Kebayakan, Aceh Tengah. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Datu Baru Takengon sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan regional, wilayah tengah yang terakreditasi serta bernuansa Islami. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon juga memiliki misi yaitu satu, mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat, dua, meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Yang keempat, meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai komitmen.
Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit. Dan yang keenam, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Berikut ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, yang saat ini dipimpin oleh Direktur Dr. Haji Gus Narwin, SPB. Tugas dan fungsi refraksionis optician adalah mempersiapkan ruangan, pencahayaan ruangan, dan peralatan dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi, melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan pemeriksaan refraksi objektif dan subjektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa adisi baca kasus sederhana pada dewasa, menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan, menerjemahkan resep kacamata, menyelaraskan kacamata standar, mengepas kacamata pada wajah pasien, memeriksa ulang kacamata, melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan, melakukan rujukan pada kelainan organik, melakukan bimbingan pemeliharaan penglihatan, dan membuat catatan pemeriksaan atau rekam refraksi optisi. Selama saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, saya mengidentifikasi 3 kasus, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak oleh petugas di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalitas ASN dalam melayani dan mengedukasi pasien. Masih kurangnya pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak oleh petugas di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, dan belum adanya media edukasi yang memudahkan pasien untuk lebih mengerti tentang katarak dan perawatan post-operasi katarak, yang bisa berdampak kepada pasien belum mengerti tentang katarak dan penanganannya, sehingga masih banyak pasien yang didiagnosa katarak belum bersedia untuk dilakukan prosedur pembedahan. Isu yang kedua, kurangnya edukasi mengenai pentingnya penggunaan kacamata bagi anak dengan kelainan refraksi di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalitas ASN dalam mengedukasi pasien, di mana masih banyak ditemukan anak dengan kelainan refraksi yang tidak rutin memakai kacamata. Banyaknya kasus bertambahnya ukuran kacamata pada saat kontrol dikarenakan tidak memakai kacamata secara teratur. Hal ini akan berdampak kepada pasien dan orang tua pasien dengan kurang mengerti dan kurang paham tentang penggunaan kacamata dan koreksi yang tepat. Hal tersebut dapat mengakibatkan power kacamata atau ukuran refraksi pasien menjadi tidak terkontrol dan dapat mengakibatkan kenaikan power kacamata hingga menjadi kelainan refraksi yang tidak terkoreksi. Selanjutnya, isu yang ketiga, belum optimalnya pemahaman SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada petugas poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Isu ini berkaitan dengan Smart ASN, di mana setiap ASN harus terus meningkatkan kompetensi diri dalam menggunakan teknologi agar dapat menjalankan pelayanan yang efisien. Masih banyak ditemukan petugas yang belum menguasai SIM-RS, bahkan ada petugas yang belum paham cara mengoperasikannya. Beberapa faktor petugas yang belum dapat menguasai SIM-RS ini adalah faktor kurangnya pemahaman tentang komputer dan kurangnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal ini bisa berdampak kepada sistem kerja di poliklinik yang akan terhambat. Dengan tidak maksimalnya pemahaman tentang SIM-RS akan membebani petugas yang lain yang memahami SIM-RS tersebut dan akan menjadi ketidakseimbangan beban kerja sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efisien. Selanjutnya, kita menganalisis ketiga isu tersebut menggunakan analisis teknik USG dengan penilaian urgency, seriousness, dan growth. Dari analisis USG tersebut, kita melihat sebagaimana di layar, jumlah skor tertinggi didapatkan oleh
Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak oleh petugas di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan core issue, kita menganalisis menggunakan fishbone untuk mengetahui penyebab dari isu utama tersebut. Penyebab isu utama yaitu belum optimalnya pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak oleh petugas di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon, terdiri dari points surroundings, yaitu banyaknya berkembang isu yang tidak benar tentang katarak. Dari poin sistem, belum adanya sosialisasi kepada rekan kerja di Poliklinik Mata. Dari poin skills, belum adanya penyuluhan kepada pasien yang dilakukan oleh petugas. Dari supplier, tidak adanya media informasi berupa banner, dan belum adanya promosi kesehatan tentang katarak melalui media sosial. Dampak dari isu utama yaitu pasien tidak mengerti tentang penanganan yang tepat untuk penyembuhan katarak. Yang kedua, mempengaruhi tingkat kecemasan pasien yang tinggi untuk menunda bahkan menolak melakukan pembedahan katarak. Kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakit katarak sehingga banyaknya pasien yang bertahan dengan penglihatannya yang sudah mengganggu, di mana dapat mengakibatkan komplikasi jika tidak ditangani. Dan kurangnya pengetahuan pasien tentang perawatan mata post-operasi katarak yang membuat pasien tidak melakukan prosedur perawatan yang tepat. Dari isu yang diangkat, yaitu belum optimalnya pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon, kita menetapkan gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu optimalisasi pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon. Dari gagasan kreatif pemecahan isu tersebut, saya menyusun beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang pertama membuat standing banner tentang katarak. Dengan tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor, dengan output lembar persetujuan mentor, dan nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan dokter spesialis mata tentang konsep dan informasi standing banner dengan output bahan materi tentang pembuatan standing banner dan nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya yang ketiga, merancang desain standing banner dengan output desain standing banner. Nilai berakhlak yang berkaitan dalam kegiatan ini kompeten dan adaptif. Yang keempat, mencetak standing banner dan memajang di depan Poliklinik Mata. Dengan output tersedianya standing banner di Poliklinik Mata, nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon, yaitu mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Penguat nilai organisasi pada tahapan kegiatan ini berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan yang kedua membuat media edukasi berupa form perawatan mata post-operasi katarak. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama melakukan konsultasi dengan dokter spesialis mata untuk konsep dan informasi pembuatan form edukasi perawatan mata post-operasi katarak dengan output bahan materi form edukasi perawatan mata post-operasi katarak. Nilai yang berkaitan, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua mencetak form edukasi perawatan mata post-operasi katarak. Dengan output tersedianya form edukasi perawatan mata post-operasi katarak di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu akuntabel. Dan yang ketiga, membagikan form edukasi perawatan mata post-operasi katarak kepada pasien yang sudah dijadwalkan untuk operasi, dengan output terlaksananya pembagian form edukasi. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel.
Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru, yaitu meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, melakukan promosi kesehatan tentang katarak melalui media sosial. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan tim humas dengan output bahan informasi promosi kesehatan katarak yang akan diunggah, nilai berakhlak yang berkaitan, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua, mendesain promosi kesehatan tentang katarak untuk media sosial dengan output desain promosi kesehatan tentang katarak yang siap diunggah. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga, mengunggah promosi kesehatan tentang katarak di media sosial resmi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru dengan output adanya unggahan promosi kesehatan tentang katarak yang tertera di sosial media resmi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon, yaitu meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai komitmen. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja di Poliklinik Mata. Dengan tahapan kegiatan, mengundang rekan kerja untuk berkumpul di waktu yang ditentukan dengan output undangan via WA Group Poliklinik Mata. Nilai berakhlak yang berkaitan, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Tahapan kegiatan yang kedua, menjelaskan tentang gagasan kreatif yang akan dilaksanakan dengan output bahan media edukasi yang akan dijalankan. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu kompeten dan akuntabel. Yang ketiga, melakukan sesi tanya jawab dengan output notulensi kegiatan tanya jawab. Nilai berakhlak yang berkaitan yaitu kolaboratif dan kompeten. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi. Selanjutnya, kegiatan yang kelima, memberikan penyuluhan kepada pasien di ruang tunggu Poliklinik Mata. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menjelaskan tentang katarak kepada pasien di ruang tunggu poliklinik dengan menggunakan standing banner. Dengan output terlaksananya penyuluhan tentang katarak, nilai berakhlak yang berkaitan, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan kegiatan yang kedua menjelaskan tentang form edukasi postoperasi katarak dengan output materi edukasi postoperasi katarak. Nilai berakhlak yang berkaitan, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Tahapan kegiatan yang ketiga memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Dengan output notulensi tanya jawab dengan pasien, nilai berakhlak yang berkaitan, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru, yaitu mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan evaluasi melalui wawancara kepada pasien dengan output notulensi, nilai berakhlak yang berkaitan, berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Yang kedua, melakukan evaluasi melalui wawancara dengan rekan kerja dengan output notulensi, nilai berakhlak yang berkaitan, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Tahapan kegiatan yang ketiga, merekapitulasi dan membuat laporan hasil evaluasi dengan output laporan hasil evaluasi, nilai berakhlak yang berkaitan, akuntabel, dan kompeten. Dan yang keempat, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dengan output pelaporan hasil evaluasi kepada mentor dan nilai berakhlak yang berkaitan, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon,
yaitu mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini adalah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan aktualisasi ini dimulai dari minggu kedua bulan Mei 2023 sampai minggu kedua Agustus 2023. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi saya tentang optimalisasi pelayanan dan edukasi kesehatan tentang katarak oleh petugas di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Takengon. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.